Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Amburadul Channel. Ngobrol santuy ngalir ngidul. Jadi ini teh kontennya apa? Yang ngalor ngidul lah. Ngalir ngidul kemana wae nya. Nah, Yang penting asik yang lah, penting ada asik. ya Yang kan? penting kita ngobrol ya. Gitu kan. Oke, nah. Berhubung kemarinnya kita udah upload video perkenalan mungkin ya. Cuman belum lebih dalam, mungkin ada yang penasaran nih ini kenapa Amburadul Channel ini ada. Kemudian siapa di balik layar Amburadul Channel ini? Kemudian siapakah kita ini? Emang siapa? Emang siapa? Ya makanya langsung saja kita perkenalan. Langsung. Intinya ya langsung saja ke mungkin dari sebelah kanan saya. Ya perkenalkan, nama saya Arif Fajar gitu kan, dari mahasiswa KPI gitu kan di Universitas Muhammadiyah Bandung gitu kan. Dan saya juga tidak sendirian, ada teman saya. Iya. Siapa tuh? Nama saya adalah Fahmi Abdillah, bisa disebut Fahmi atau bisa disebut Mami. Karena emang dari dulu saya suka disebut dari kecil disebut Mami, bro. Karena kenapa? Karena ya sebutan dari orang tua saya seperti itu. Iya, mantap. Kemudian di sebelah saya nih, di tengah saya ada siapa? Eko. Oke, nama saya Fadlan Mulhaki, biasa dipanggil Lan. Kalau lagi buru-buru ya. Lan. Wah. Oke, jadi panggil Lan. Jadi buru-buru. Jadi buru-buru Lan. Nama saya Fadlan Mulhaki, umur saya tidak diketahui karena umur hanya Allah yang tahu. Sekian aja ya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Seperti jodoh tidak ada yang mengetahui. Jadi kalau kita ngebahas tentang perkara jodoh ya, kadang jodoh itu sulit untuk dimengerti. Jodoh itu tidak bisa ditebak. Nah itu. Kadang sahabat kita pun itu bisa jadi jodoh kita, ataupun orang yang tidak sama sekali kita kenal itu bisa jadi jodoh kita. Tapi ada nih orang yang paling benci kepada orang itu tapi malah suka, jadi jodoh, malah nikah. Nah, gimana nih? Jadi saya mau pengen tahu nih tanggapan dari Kita mengupas kilas tintas bagaimana ini masalah perjodohan ini dan bagaimana pandangannya dalam Islam mungkin ya. Nah, kalau menurut saudara Fahmi, ketika mengenai tentang perkara jodoh itu seperti apa? Menurut jodoh, ya jodoh itu kan garis bawahi saja ya, bahwa jodoh itu tidak ada yang mengetahui ya. Tapi kita itu sudah memiliki jodohnya masing-masing gitu kan. Ya. Dicatat di Lauhul Mahfuz. Ya, dicatat di Lauhul Mahfuz, tapi bagaimana kita merealisasikan jodoh tersebut? Dengan apa? Dengan mencari, bukan hanya diam saja. Tapi kan terkadang ada orang yang sampai tua hari ini pun nggak ada dapat jodohnya itu. Gimana? Kan? Sebenarnya Allah telah menetapkan di Lauhul Mahfuz. Ya. Tapi antara itu antara jodoh itu kan bagaimana orang keinginannya gitu kan. Apakah dia ingin atau tidak gitu kan. Ketika datang ke suatu tempat, Allah itu memilih menjodohkan. Bukan menjodohkan. Garis takdir. Ya, garis takdir itu kan ada dua. Misalkan saya ke tempat ini, apakah saya akan melakukan ini atau melakukan ini gitu kan. Dan udah di jalur dua gitu kan. Kalau misalkan ke sini, ya berarti kita sesuatu hal yang kita inginkan gitu kan. Ya. Kalau ke sini ya itu. Berarti jodoh secara ini untuk video awal gitu kan, kita akan membahas tentang jodoh gitu kan, bagaimana di kalangan anak buah itu sangat rentan ya misalkan perkara jodoh tuh gitu kan. Jangan jodoh ada yang anggap jodoh orang belum datang kayak gitu, itu kayak gimana tuh menyikapi orang-orang seperti itu? Ya sebenarnya nunggu waktu sih. Sebenarnya kita juga harus mencari gitu kan. Kan yang namanya tawakal itu sudah satu paket antara mencari dan berserah diri pada Allah. Mencari maksudnya itu adalah kita berusaha untuk mencari. Gitu. Iya, benar. Kalau dari pendapat Fadlan, jodoh itu dari dalam Islam seperti apa ya? Ya, kalau tadi membahas mungkin pertanyaan Fajar ya. Ada yang sampai itu tidak dapat jodohnya. Bahkan ada yang sampai meninggal, sampai wafat, ditakdirkan mati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendapatkan jodoh. Tolong digarisbawahi pemirsa semuanya. Jikalaupun kita tidak mendapatkan jodoh sampai akhir hayat kita, berarti jodoh kita adalah kematian. Seperti itu. Tapi perkara jodoh kan seperti Robiatul Adawiyah gitu kan. Iya, Robiatul Adawiyah adalah seorang sufi ya? Iya, sufi gitu kan. Kan jodoh itu kan sudah ditakdirkan. Ya. Nah, apakah jodoh ini sesuatu takdir yang bisa dirubah atau sesuatu yang tidak bisa dirubah gitu kan?
Apa nih? Mungkin jodoh itu adalah termasuk perkara kodo dan kodar ya. Kodo dan kodar ini terbagi kepada dua macam. Ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang tidak bisa diubah. Salah satunya adalah takdir yang tidak bisa diubah nih, seperti kematian. Ya. Kemudian salah satunya adalah jodoh tadi. Makanya kenapa jodoh itu diibaratkan seperti kalimat alif lam mim. Artinya hanya Allah yang tahu. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi kan pembahasannya tadi kata saya adawi ya, entah ya. Rabiatul Adawi adawi. itu adawi ya. Apakah dia tuh menolak jodoh atau kayak gimana? Ceritanya seperti apa? Kan dia tuh menolak orang-orang yang ingin melamar kepada dia gitu kan. Pernah satu ketika ada seorang laki-laki yang soleh dan dia ingin melamar apa namanya tuh? Rabiatul Adawiyah. Adawiyah kan itu ditanya dulu si laki itu ketika pertanyaan oleh Adawiyah itu disampaikan, ternyata si laki tersebut tidak bisa menjawab dan dia memutuskan untuk tidak menikah gitu kan. Nah, apakah itu salah satu untuk bisa merubah takdir atau kayak gimana gitu kan? Ya mungkin kan jodoh itu bukan perkara yang mudah ya. Iya. Jodoh atau mungkin kita ambillah kata menikah. Kalau jodoh mah ya masih agak sama-sama lah. Jadi menikah itu bukanlah suatu ibadah yang mudah gitu. Ibadah itu adalah sebuah kegiatan ibadah yang sangat lama dan yang paling lama. Ibadah yang paling lama adalah menikah. Mungkin terkait jodoh ini terkaitannya dengan ketersiapan. Apakah dia siap atau tidak gitu kan untuk menerima takdir ini. Jodoh itu kan bukan perkara yang mudah. Kita mengurus bersama-sama bersama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama pasangan kita. Apakah kita siap untuk mengemban seluruh amanah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rumah tangga ini gitu kan, mengurus anak. Bahkan sekarang kan ada yang rame tentang child free. Kok jadi ke child free ya kan ngalir ngidul ya? Ngalir ngidul. Nah, kemudian kan sekarang kembali ke ada yang child free. Artinya apa? Artinya ada sebuah ketidaksiapan. Tar dulu. Child free itu apa sih? Nah, child free itu adalah keteringinan seseorang untuk tidak memiliki anak. Mungkin saya ingin berbagi pandangan lah dengan saudara Fahmi mungkin yang kemarin sudah mengikuti kajiannya di Nurul Ilmi. Itu saya gak Kajian ikut, child tapi free. Tidak ikut. Kalau ngebahas di jodoh ya, jodoh itu memang sesuatu yang dirahasiakan ya. Yang kita pun harus mengajar dan mencari gitu kan. Apakah dengan mencari dengan cara haram atau pacaran itu bisa dilakukan apa? Seperti apa sih? Untuk mendapatkan jodoh tersebut. Sebenarnya orang yang pacaran itu belum tentu jodoh ya. Iya. Contohnya saja ketika teman saya, dia itu pacaran tapi ujung-ujungnya putus. Berarti bukan jodohnya kan? Iya sih. Kadang saya pun merasakan ketika saya dekat dengan seseorang dan akhirnya pun ditinggalkan gitu kan. Kita sudah yakin bahwa itu jodoh kita gitu kan, karena memang dari segi kriteria itu sudah masuk kepada karakter kita gitu kan. Ternyata yang saya rasakan jodoh itu benar-benar rahasia. Ketika kita mencari, maka Allah akan berikan dulu ujiannya gitu. Karena jodoh itu tergantung kepada diri kita. Kalau diri kita sudah layak, sudah bisa secara agama lah kan, kalau kita mah ukurnya agama gitu ya, maka Allah pun akan mempermudah. Iya, makanya jodoh itu tadi. Jodoh itu bukanlah perkara hal yang mudah. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari kadang jodoh mungkin dalam artian pacaran mungkin ya. Jodoh itu kan erat kaitannya dengan pacaran. Bahkan sekarang itu kita sudah dinormalisasikan dengan verbal-verbal yang seperti itu. Lu gak pacaran, lu jomblo. Nah, kan sebenarnya dia itu bukan jomblo tapi dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan. Makanya tolak ukurnya adalah tadi agama mungkin seperti itu. Berarti zaman tren sekarang kalau misalkan pacaran itu adalah jodoh sebenarnya. Iya, seperti itu. Padahal jodoh itu bukan melalui dengan tahap pacaran. Kita adalah seorang muslim. Kita diatur oleh agama bukan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui agama Islam, melalui Muhammad sebagai nabi kita menurunkan sebuah syariat yaitu ta'aruf untuk berkenalan lebih dalam, bukan dengan hal pacaran. Karena pacaran itu adalah mungkin erat kaitannya dengan hawa nafsu menurut saya. Jadi kita harus membedakan mana hawa nafsu, mana cinta. Dan prosesnya pun pasti akan berbeda seperti itu. Makanya salah seorang yang berilmu itu pernah berkata seperti ini, katanya tuh sakit hati seorang perempuan yang paling dalam itu adalah ketika dia kecewa setelah berharap. Inilah mengapa kita tidak boleh menaruh harapan kepada seorang perempuan gitu.
Makanya perempuan ini tuh sangat dijaga, kehormatannya pun sangat dijaga. Ada seseorang yang pernah berkata seperti ini katanya tuh. Dia berkata, seorang orang Amerika ya, dia orang Inggris. Dia tuh berkata katanya tuh, apakah engkau boleh menyentuh Ratu Elizabeth, katanya tuh. Oh iya. Ya. Apakah semua orang boleh menyentuh Ratu Elizabeth? Kemudian orang ini berkata, ya tentu saja tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dia itu adalah orang yang terhormat. Dia diperlakukan seperti orang yang ia memang terhormat seperti itu. Nah, kemudian seorang Islam ini berkata katanya tuh. Nah, begitupun kami sebagai seorang Muslim memperlakukan wanita semuanya seperti Ratu Elizabeth. Makanya tidak semua orang bisa berjabat tangan sembarangan dengan seorang perempuan. Makanya disinilah kenapa kita harus menjaga batasan-batasan syariat Islam, itu mahram tadi. Seperti itu. Tapi yang kita pernah diskusi ya, pernah diskusi masalah jodoh. Jadi ada dua yang tidak diketahui oleh manusia. Yang pertama kematian, kemudian yang kedua jodoh. Kalau misalkan teman-teman ada yang tahu, boleh di komentar. Ada tambahan mungkin ya. Iya, bener, Kematian dan jodoh berarti rahasia ya. Iya. Berarti jodoh itu seperti alif lam mim. Artinya hanya Allah yang tahu. Kalau misalkan dilihat dari jodoh ya, jodoh berarti identiknya dengan pacaran, dengan cinta. Nah, cinta itu seperti termos. Kenapa terus? Tahu nggak? Filosofi. Bagaimana itu termos? Ngerti gak? Tidak ngerti. Ngerti gak? Apa? Ya, itulah cinta. Jadi tidak dimengerti. siap. Iya, benar sih. Menarik. Oke, bisa. Kalau saya ya, Masuk. ulanglah bahasa Sunda nama. Dan kita pun merasa galau Iya. dalam kesendirian, itulah penderitaan jomblo gitu. Penderitaan. Tapi kadang kita juga terhiburi dengan wa ma khalaqnakum azwaja. Kami menciptakan manusia itu berpasang-pasangan gitu. Iya. Itu yang menjadi acuan kami bahwasannya Allah tuh sudah mempersiapkan gitu untuk kita seseorang yang lebih baik gitu kan. Ataupun ketika kita sudah merasa dikhianati, merasa tersakiti oleh cinta gitu. Yang pada akhirnya kita pun ada suatu seperti tidak bergairah lagi lah gitu kan. Maka kalau kita benar-benar berhijrah karena Allah, ingin merubah diri, insya Allah pun akan mendatangkan orang yang lebih setia, orang yang lebih baik bagi kita. Iya. Itu kalau berbicara tentang jodoh, karena jodoh itu tadi benar rahasia Tuhan gitu, karena Allah yang tahu. Tapi bagaimana diri kita? Jodoh itu ada yang menyatakan cerminan dari dirimu. Ketika kita baik, maka jodoh kita pun akan baik. Tapi gini, ada di lapangan ada si suaminya jahat atau si perempuannya yang baik. Itu kayak gimana? Berarti salah satu cobaan untuk seorang perempuan. Apakah dia mau sabar dalam mendekatkan dirinya kepada Allah melewati pernikahan tersebut? Tadi menarik sih perkataan Fajar. Jadi ada seseorang yang mungkin jomblo itu merasa seperti siksaan mungkin ya. Atau mungkin ada seseorang yang diputuskan oleh seorang temannya karena dia adalah pacarnya, kemudian dia merasa sakit hati. Nah, kemudian ada hal yang menarik. Mengapa seseorang bisa sampai dia sakit hati mendalam 7 hari 7 malam, menangis 7 hari 7 malam karena diputuskan seorang pacarnya? Itu adalah karena hatinya kosong dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya, makanya kenapa di sana kita harus mempelajari tarikh sahabiyah salah satunya. Mengapa Ibnu Taimiyah memilih jomblo? Kenapa? Karena jika wanita mengganggu dirinya untuk berkarya, ya sudah putuskan saja. Seperti itu. Seperti Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari tidak memilih untuk berpacaran terlebih dahulu? Karena aktivitas utamanya adalah membaca dan menulis. Iya. Makanya seperti itu. Tapi Kemudian kan Bukhari itu kan terkenal dengan hafalannya. Iya. Bagaimana dengan tulisannya? Tulisannya juga sama, makanya kenapa Imam Bukhari kemudian Imam Muslim dijadikan sebagai rujukan hadis. Seperti itu saudara Fajar. Dijadikan rujukan hadis, makanya rujukan hadis itu adalah ketika hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan disetujui oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti dua orang ini. Berarti yang nulisnya berarti bukan Imam Bukhari ya? Yang nulisnya Imam Bukhari justru. Imam Bukhari. Iya, karena dia adalah seorang periwayat hadis. Ya, baik. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan tadi masalah jodoh. Kalau jodoh kan tidak akan jauh dari namanya rasa cinta. Iya. Nah, ini untuk teman-teman nih mengenai cinta itu seperti apa sih? Cinta, makna cinta, arti cinta, dan apa sih hakikat cinta itu?
Kan Sebenarnya kalau disebut cinta, jodoh itu kan akan berkaitan dengan cinta gitu, Iya. mahabbah gitu kan kalau bahasa Arabnya. Untuk teman-teman pandangan tentang cinta itu seperti apa sih? Iya. Penafsirannya. Terkadang banyak sekali orang yang salah artikan gitu ya, miskonsepsi, miskonsepsi, Iya. misinterpretasi. Nah, jadi ada sebuah miskonsepsi bahwa cinta itu apa namanya tuh ya, dibentukkan dengan bentuk pacaran seperti itu mungkin. Kemudian ada yang dibentukkan dengan rasa kasih sayang antara dua orang yang bukan muhrimnya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya itu kan, jikalau kita berbicara antara dua orang, ikhwan dan akhwat misalkan, yang ketiganya itu adalah setan. Iya. Nah, kemudian disinilah perbedaannya, mana seperti kata statement saya tadi, disinilah kita harus membedakan mana cinta, mana hawa nafsu. Bedakan antara cinta dan hawa nafsu. Cinta itu tidak akan tumbuh dalam sebuah kata pacaran. Cinta itu tumbuh dalam kata ta'aruf, karena ta'aruf itu lebih membuka. Berarti kalau arti cinta itu seperti apa? Cinta itu adalah bentuk rasa yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu insan dengan insan yang lainnya dengan dasar dia mencintai karena Allah. Ada satu hadis seperti ini. Sabatun yudiluhumullah yaumul yudillu illa dilluh. Akan ada 7 golongan yang Allah naungi, di mana tidak akan ada naungan kecuali naungannya ketika hari itu. Salah satunya adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Adalah 2 insan yang bertemu, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sanalah turun naungan Allah Subhanahu wa taala. keren. Jadi Tapi cinta ada gak sih misalkan kata-kata cinta yang benar-benar menyentuh pada diri Anda, Fajar? Langsung personal cinta. ini, Bang. Ada kata-kata gini, cinta yang sesungguhnya itu yaitu ketika kita mencintai seseorang bukan karena sesuatu, tapi kita mencintai karena orang itu karena Allah. Ya, karena Allah. Bukti sebenar-benar cinta itu ketika kita ingin serius, ya harus serius gitu kan. Saya jadi lupa lagi kata-kata dari suatu film lah, ada bukti cinta itu seperti apa. Cinta itu tanpa tapi, tanpa karena. Nah itu. Jadi kalau saya makna cinta itu universal dan maknanya pun menarik untuk dibahas gitu kan kalau perkara cinta. Karena cinta itu tidak akan habis-habisnya. Benar nggak? Benar. Cinta itu tidak akan habis-habisnya. Tergantung tadi kita yang membawanya. Apakah kita akan membawa kepada hal yang baik ataupun hal yang buruk. Itu. Jadi cinta, jodoh dan lain sebagainya itu tergantung kepada diri kita. Karena kita itu selaku manusia. Manusia yang akan membimbing, manusia yang akan menyetir bagaimana arahnya tuh. Gitu. Mau ke arah buruk ataupun arah baik gitu kan. Itu sebenarnya cinta itu. Jadi cinta itu jangan disalahkan. Yang salah artikannya. Hanya salah artikan. Karena cinta itu penuh dengan makna, penuh dengan arti dan penuh dengan kasih sayang gitu kan. Tapi ada statement seperti ini bahwa cinta dan benci itu setipis kulit bawang. Tahu kan? Kulit bawang tipisnya sebagaimana? Benci itu benar-benar cinta. Kalau kita membenci ke seseorang berarti kita benar-benar mencintai dia. Gitu. Nanti kita jangan membenci orang lain. Iya. Tapi kita harus mahabbah. Jadi bagaimana kita merepresentasikan cinta itu seperti apa? Jikalau cinta kita didasari karena materi akan hilang suatu saat. Jikalau cinta kita didasari oleh fisik suatu saat akan berpudar juga. Iya. Tapi cinta yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala, cinta yang didasari karena agama, cinta yang didasari karena Allah lah pada dasarnya tadi, itu tidak akan berpisah selamanya, insyaallah. Tadi seperti Rabi'atul Adawiyah, Imam Ahmad, Iya. terus apa lagi? Dan diperkuat Imam Bukhari. dengan hadis Rasulullah SAW tadi, kan. warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Ya, mungkin Dua orang yang bertemu berpisah karena Allah itu insyaallah tidak akan pernah berpisah selamanya. cinta. Ya mungkin pada kesimpulannya kita harus bisa mengarahkan cinta itu kemana gitu kan. Apakah kita mau diarahkan ke hal yang baik atau hal yang buruk. Jadi itu kembali kepada diri personalnya masing-masing. Yang pada intinya kita harus teguh dalam pendirian kita. Kalau yang jomblo teguh dalam kesendiriannya dan kita jangan pernah menjudge orang lain. Kalau orang lain orang lain berbuat keburukan ataupun melenceng dari hal agama, bukan dibiarkan tapi diingat. Kita jangan sampai menjadi orang-orang yang orang-orang yang sok menasihati dan sebagainya. Mereka pun tahu cinta itu seperti apa. Yang terpenting kita selaku yang tahu, selaku yang mengerti, maka kita harus mengarahkan gitu. Yuk, bukti sebenarnya cinta itu adalah kepada Allah. Jadi gitu teman-teman, jangan salah artikan cinta dengan apa namanya itu? Hawa nafsu. Hawa nafsu, cinta dan satu lagi apa?
pacaran. apa Naon anjir. Tadi masih ngerti jodoh apa jodoh? non Jodohnya tadi jodoh, bener jodoh. lah yang penting orang mah aya yang karya lah gitu kan, walaupun misalkan ini karya gak jelas atau kayak mana nggak apa-apa, yang terpenting kita terus maju dan bisa berkarya. Pada intinya itu mungkin itu dari kami. Maaf kalau ada tadi kata-kata ya itu dari tidak disengaja lah Ya, tidak disengaja itu. Oke, jodoh dulu bubar. Kita kira Amuradul channel itu. Amuradul. Iya biasa. Wassalamualaikum Nah, warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.